Ekonomi Tutorial Part 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Miftah Zaini dari Departemen Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi UPI. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan aplikasi yang sangat-sangat bermanfaat itu ya, terutama bagi kita seorang mahasiswa. Seperti yang ada di layar kalian, aplikasi tersebut adalah aplikasi Canva. Nah, jadi Canva ini merupakan salah satu platform desain online yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk membuat desain ataupun untuk mengerjakan tugas gitu, karena di dalam Canva ini tuh sudah dilengkapi oleh fitur-fitur yang cukup komplit dan dapat menunjang kebutuhan kita sebagai mahasiswa. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Selamat menyaksikan. Oke, ini merupakan tampilan awal atau tampilan beranda dari aplikasi Canva gitu ya. Nah, sebagai informasi saja, Canva juga tersedia dalam bentuk website. Jadi, kalian bisa menggunakan Canva website ataupun Canva aplikasi tergantung kebutuhan kalian dan kenyamanan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Canva yang berbentuk aplikasi gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini banyak sekali fitur yang tersedia dalam Canva. Yang pertama ada Docs, ada papan tulis, ada presentasi, media sosial, video, produk cetak, situs web, dan banyak lagi fitur-fitur Canva yang bisa kita gunakan. Dan salah satunya itu adalah fitur template, yang mana fitur ini juga merupakan fitur yang paling sering digunakan oleh orang-orang gitu ya, entah itu dalam mendesain ataupun mengerjakan tugas gitu. Nah, sebagai contoh mungkin saya akan tunjukin gitu ya template-template yang tersedia dalam Canva. Kalian tinggal klik ini. Nah, mungkin di sini kalian juga bisa mengetik tema-tema apa saja yang ingin kalian lihat dan gunakan gitu ya. Nah, karena ini sebagai contoh, mungkin karena kemarin kita juga baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha, kita coba lihat template-template yang bertema tentang Idul Adha gitu. Nah, kalian klik. Nah, di sini nanti Canva akan memperlihatkan gitu ya, banyak sekali template desain yang bertema Idul Adha. Ini ada 44.000 template yang Canva berikan gitu ya, dan kita bebas menggunakannya asalkan dengan bijak. Nah, akan tetapi apabila kalian masih menggunakan Canva yang gratis atau Canva yang free, itu masih terdapat keterbatasan gitu ya. Seperti ini desain-desain yang hanya bisa diakses oleh pengguna Canva Premium. Jadi, apabila kalian ingin lebih bebas dalam menggunakan Canva template ini, kalian bisa mengupgrade-nya menjadi Canva Premium seperti itu. Nah, akan tetapi saya tidak merekomendasikan teman-teman semuanya dalam menggunakan template ini gitu ya, karena apabila teman-teman ada yang tertarik dalam dunia desain, lebih baik teman-teman semua membuat sendiri gitu ya, karena bisa meningkatkan skill kalian dalam mendesain seperti itu. Nah, ini merupakan fitur template ya. Nah, jadi di sini juga selanjutnya mungkin saya akan memperlihatkan ukuran-ukuran yang bisa kalian pakai di Canva ini gitu ya. Ini Canva juga menyediakan berbentuk ukuran-ukuran kanvas yang bisa kalian gunakan gitu ya. Ada yang berbentuk dokumen, berbentuk papan tulis, berbentuk konten Instagram atau persegi, dan banyak lagi gitu ya yang bisa kalian gunakan. Nah, apabila teman-teman semua ada ukuran khusus yang ingin kalian gunakan, teman-teman bisa ke sini, ada ukuran custom. Di sini teman-teman bisa menuliskan lebarnya berapa, tingginya berapa, dan unitnya pun kalian bisa pilih. Kalian mau menggunakan pixel, mau menggunakan inci, milimeter, ataupun sentimeter, ini bebas tergantung kebutuhan kalian seperti itu. Nah, karena ini sebagai contoh, saya akan menggunakan ukuran cerita Instagram ya. Jadi ukurannya itu adalah 1080 dikali 1920 pixel. Kalian klik saja. Nah, nanti kalian akan masuk ke dalam menu mengedit gitu ya, menu mendesain seperti itu. Oke, di sini kita sudah masuk, dan di sini ada beberapa menu yang bisa teman-teman lihat juga ya di pojok kiri.
Ada menu desain, menu elemen, menu teks, menu merek, menu unggahan, menu gambar, proyek, aplikasi, dan lain-lain. Banyak banget pokoknya. Nah, oke, pada menu pertama ada menu desain. Nah, di menu desain ini tuh isinya template kembali ya. Jadi kita juga bisa melihat template-template. Akan tetapi di menu desain ini, template-template itu sudah menyesuaikan dengan ukuran-ukuran yang telah kita sesuaikan gitu ya. Jadi ukuran cerita Instagram seperti itu. Nah, akan tetapi sekali lagi saya mengingatkan gitu ya, teman-teman semua tidak disarankan untuk menggunakan template. Lebih baik teman-teman semua mendesain sendiri karena itu bisa meningkatkan skill kalian dalam mendesain seperti itu. Nah, mungkin untuk menu desain hanya segini saja karena isinya itu hanya template dan juga gaya gitu ya. Ini sama saja seperti itu. Ini kombinasi warna dan ini juga kalian bisa milih ya palet warnanya mau kayak gimana dan berbagai macam seperti itu. Oke, ini menu desain. Sekarang kita beranjak ke dalam menu elemen. Nah, ini mungkin menu yang bakal sering kalian gunakan karena ini utamanya gitu ya. Nah, kalian juga bisa menentukan tema terlebih dahulu. Mungkin di sini sebagai contoh saya akan mengangkat tema alam gitu ya. Dan saya ingin mencari elemen gunung. Nah, kalian klik. Nah, di sini Canva menyediakan banyak sekali elemen-elemen gunung ya dalam bentuk grafis, dalam bentuk foto, bahkan dalam bentuk video seperti itu. Kalian klik aja, karena saya ingin coba grafis, kita cari gunung-gunung yang ingin kita gunakan ya. Mungkin kita coba pakai gunung yang ini guys. Oke. Kita sesuaikan. Nah, apabila kita sudah sesuai, kita mungkin coba cari awan ya. Cari awan. Grafis. Nah, Canva juga menyediakan banyak sekali ya, walaupun terdapat beberapa yang premium seperti itu. Mungkin kita coba pakai yang ini saja. Nah, ini awan-awan. Nah, ini adalah duplikat. Jadi apabila kalian ingin menduplikat elemen yang sama, kalian tinggal mengklik ini saja. Nanti bakal menjadi dua ya. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Nah, mungkin karena ini kita mau ngambil tema alam, jadi mungkin ini latar belakangnya itu sebagai langit. Nah, untuk merubah warnanya, kan klik ini, warna. Nah, kalian tambahkan warna baru. Nah, kalian bebas. Kalian bisa atur mau warna merah, warna orange, warna kuning, hijau, biru muda, biru tua, sampai warna pink gitu ya. Nah, jadi mungkin saya akan coba cari warna biru langit. Oke, biru. Nah, ini juga sudah mulai terlihat ya warna birunya. Nah, oke, sudah pas. Kita sesuaikan kembali posisi awannya ya. Nah, seperti itu. Mungkin satu lagi deh, kita coba masukin matahari. Nah, klik grafis kembali. Nah, ada banyak sekali matahari yang juga kalian bisa gunakan seperti itu. Mungkin kita pakai ini aja deh ya. Nah, sebagai contoh kita simpan di sini. Nah, jadi ini merupakan menu yang cukup penting dan banyak sekali manfaatnya gitu ya. Dan kalian juga bisa mengeksplor lebih dalam lagi untuk meningkatkan skill kalian dalam bentuk desain gitu ya. Jadi kalian bisa mengimplementasikannya ke dalam desain seperti itu. Nah, ini desain sederhana yang telah saya buat tentang alam gitu. Jadi teman-teman semua juga bisa ya. Dan di bawahnya pun ada banyak ya. Ada bagan untuk data-data, ada tabel, ada bingkai juga. Lalu ada bingkai berbentuk kisi-kisi dan juga ada mockups gitu ya. Jadi kalian bisa memasukkannya ke dalam bentuk mockups gitu. Nah, jadi banyak sekali fitur Canva yang sangat-sangat bermanfaat dan bisa kalian pelajari
lebih dalam lagi seperti itu. Oke, nah ini untuk menu elemen seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke dalam menu teks gitu ya. Nah di sini teks ini tuh adalah tulisan. Jadi teman-teman semua bisa memasukkan tulisan ke dalam desain kalian. Nah kembali lagi, Canva juga telah menyediakan banyak sekali template-template atau font-font yang telah mereka buat gitu ya. Nih ada banyak banget font-font yang telah mereka ciptakan dan menurut saya ini cukup bagus gitu ya dalam desain gitu. Mungkin saya akan masukkan judul ya di sini. Oke, telah masuk, mungkin kita tulis namanya, biasanya adalah Sunday. Nah, di sini kalian juga bisa memperbesar dan memperkecil. Oke. Nah, apabila teman-teman ingin mengubah fontnya, kalian tinggal klik ini yang di atas, font. Nah, Canva juga menyediakan font-font yang cukup variatif ya dan banyak sekali font-font yang ada di Canva ini. Jadi kalian juga bisa menggunakannya secara bebas. Seperti itu. Mungkin saya menggunakan font inilah, Poppins ya. Poppins, kita coba yang extra bold seperti itu. Nah, si fontnya sudah terganti. Kita coba sesuaikan. Oke, cukup. Nah, di sini juga teman-teman bisa merubah warna dari teksnya gitu ya. Contohnya seperti ini, ada warna teks, kalian tinggal klik. Nah, kalian juga bisa tambahkan warna dan bebas ya, kalian bisa menggunakan warna apapun yang kalian inginkan seperti itu. Mungkin kita coba warna orange ya. Oke, nah ini kita telah memasukkan tulisan dalam bentuk ke dalam desain kita seperti itu. Nah, lalu di dalam ini juga kita bisa menggunakan efek ya, dalam tulisannya menggunakan efek. Nah, di sini juga ada beberapa efek yang disediakan oleh Canva, ada bayangan, ada timbul, berongga, splice, dan banyak lagi. Mungkin sebagai contoh kita coba menggunakan efek bayangan ya supaya lebih realistis gitu. Kita juga bisa mengatur offsetnya, seberapa besar, arahnya mau kemana, seburam apa, dan juga transparansinya bisa kita gunakan atau kita atur gitu. Dan kita juga bisa merubah warna dari bayangannya gitu ya. Coba kita ganti ke warna hitam. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, udah berubah gitu ya, warna bayangannya menjadi warna hitam seperti itu. Nah, ini kalau menu teks gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu merek. Nah, merek ini tuh adalah logo gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan watermark gitu ya dalam desain kita. Nah, kita coba pakai logo HMPE. Oke, setelah terunggah ya logonya, kita juga bisa simpan. Simpan perubahan. Nah, jadi teman-teman juga bisa memasukkan langsung logonya seperti itu. Dan bisa kita simpan di tempat-tempat yang kalian inginkan seperti itu ya. Nah, ini menu merek gitu. Sekarang kita masuk ke dalam menu unggahan. Nah, ini kita bisa mengunggah banyak foto atau video dan bahkan audio gitu ya ke dalam Canva ini. Jadi kita bisa memasukkan banyak sekali foto yang bisa kita gunakan ke Canva ini. Contohnya mungkin nih Idul Adha ya, kita coba masukin fotonya ke dalam desain gitu. Tinggal klik saja, lalu kalian sesuaikan penempatannya tergantung kebutuhan kalian seperti itu. Nah, caranya itu gampang banget ya, tinggal mengunggah file dan kalian tinggal memilih file yang ingin kalian masukkan ke dalam Canva ini seperti itu. Nah, ini merupakan menu unggahan. Nah, lalu kita masuk ke dalam menu gambar.
Nah, di sini kita bisa menambahkan atau mencoret-coret ya, menggambar ke dalam desain kalian juga nih. Tuh kan bisa menggambar, menambahkan tanda tangan segala macam tuh di sini juga bisa ya, kayak gitu. Seperti itu guys. Jadi di Canva juga ada menu gambar gitu. Jadi kalian bisa mencoret-coret atau bisa membuat desain grafis ya di dalam Canva ini, seperti itu. Nah, lalu ada proyek. Nah, ini proyek ini tuh berfungsi untuk menghimpun desain-desain yang telah kita buat gitu ya. Apabila teman-teman mempunyai proyek besar yang mana proyeknya itu terbagi-bagi kepada beberapa orang gitu ya, supaya tidak berantakan dan supaya dapat mengontrolnya dengan baik, teman-teman bisa membuat proyek dan bisa memasukkannya ke dalam proyek yang kalian telah buat, seperti itu. Nih contohnya, kalian bisa buat folder di sini, lalu kalian bisa masukkan desain-desain kalian ke dalam folder yang telah kalian buat, seperti itu. Jadi kalian bisa melihat dan memantau progres dari desain yang telah teman-teman kalian buat, seperti itu. Oke, ini merupakan menu proyek. Nah, next kita masuk ke dalam menu aplikasi. Nah, di sini ini merupakan mungkin fitur yang masih baru ya dalam Canva ini dalam beberapa tahun terakhir. Karena aplikasi ini tuh sangat-sangat sangat-sangat modern sekali dan didukung oleh AI gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan semuanya dengan enak gitu ya. Ada Hagen AI Avatars, Hello QR, ada Move AI, iFoof, dan banyak lagi gitu ya. Ada Enchant, lalu ada transformasi ajaib, anime style, dan banyak banget gitu ya di dalamnya. Mungkin kita coba masuk ke salah satu contohnya. Saya telah mencoba, mungkin kita ini aja ya, type extrude. Nah, di sini teman-teman bisa menulis tulisannya Sunday. Nah, fontnya bebas, kalian juga bisa memilih karena Canva juga telah menyediakan beberapa font yang bisa kita gunakan dalam fitur ini gitu ya. Mungkin kita coba Chewy, tinggal kembali dan kalian juga bisa melihat ke bawah ya, kalian bisa scroll ke bawah, kalian juga bisa ngatur border width-nya mau berapa, line height-nya mau berapa, dan alignment-nya mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri, itu juga tergantung kalian. Dan kalian juga bisa mengatur warnanya ya. Kita coba warna oranye. Dan add to design. Jadi kalian bisa memasukkan si type extrude-nya ini ke dalam desain kalian. Nah, seperti ini guys. Nah, keunggulan dari aplikasi ini tuh adalah banyak sekali inovasi-inovasi yang Canva telah masukkan ke dalamnya ya. Jadi kalian bisa memanfaatkannya dengan baik gitu, karena banyak banget fitur yang bisa kalian gunakan di sini. Kalau kalian memiliki foto yang buram, kalian bisa di-enhance. Kalian juga bisa mentransformasi ajaib supaya lebih realistis. Lalu ada sketch to life, jadi kalian bisa memasukkan gambar kalian menjadi sebuah gambar yang realistis contohnya. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian gunakan dalam aplikasi ini. Nah, mungkin kalian juga harus menggunakan aplikasi Canva yang premium tentunya, karena untuk yang free tidak semua bisa digunakan seperti itu ya, karena ini cukup banyak membantu kalian dalam mendesain gitu ya, karena ini banyak banget fitur yang bisa kalian gunakan di dalam aplikasi seperti ini, seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu aja dari menu elemen. Nah, oke. Nah, apabila teman-teman sudah puas dalam desain kalian, sudah cukup dan sudah ingin mendownloadnya, caranya itu adalah yang pertama pencet ini, bagikan, lalu ada unduh. Nah, di sini kalian juga bisa memilih ya jenis filenya, mau PNG, mau
JPG, mau PDF, mau cetak PDF, SVG, video MP4, mau GIF, itu bebas tergantung kebutuhan kalian, dan juga kalian bisa merubah ukurannya ya, mau kalian mau jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat, itu bebas tergantung kalian. Akan tetapi semakin besar ukurannya sudah jelas akan semakin berat juga ya, semakin tinggi juga ukuran dari desain kalian juga gitu. Nah, selain menu unduh, ada juga menu salin tautan. Jadi ini tuh merupakan fitur sharing di Canva. Jadi kalian juga bisa mendesain bareng dengan teman-teman kalian. Caranya adalah kalian menyalin tautan ini. Akan tetapi sebelumnya kalian juga harus membuka dulu akses linknya gitu ya. Lalu kita salin tautan dan kalian bisa bagikan ke dalam atau kepada teman-teman kalian untuk mendesain bareng-bareng seperti itu. Jadi itu guys, jadi kalian bisa mengunduh, nanti kalian tinggal pencet unduh dan kalian pilih mau menyimpan desain kalian di mana, seperti itu. Nah, mungkin tutorial Canva-nya segitu dulu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tutorial ini terus berlanjut, dan mungkin next kedepannya akan banyak banget tutorial-tutorial yang akan kami berikan kepada teman-teman semua. Jadi jangan lupa teman-teman semua untuk stay tune di YouTube HMPE UPI. Sekian dari saya Gilang Miftah Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.